Saya ingin berbagi pengalaman tentang dunia per-YouTuber 1 bulan langsung termonetisasi. Oke, jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau menekuni dunia per-YouTuber. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, dimanapun kalian semua berada ya. Di kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang dunia per-YouTuber ya. Buat teman-teman yang lagi berusaha berjuang di YouTube ya, menjadi konten kreator. Mungkin ini sedikit bisa membantu teman-teman ya yang sedang ingin menjadi konten kreator YouTube. Mungkin bisa bermanfaat ya. Silakan untuk di-share-share ya kalau video ini bermanfaat ya. Jadi ini bukan menggurui ya, tapi berbagi ya, berbagi pengalaman saya karena saya sendiri juga termasuk seorang pemula ya, bukan profesional di YouTube. Baru saya saya maksudnya baru termonetisasi. Intinya saya juga seorang pemula, subscriber saya juga masih belum banyak ya, tapi semoga ini bisa bermanfaat buat saudaraku semuanya yang ingin menggeluti dunia per-YouTuber ya. Jadi gini, sedikit cerita dulu ya. Di awal-awal saya bermain YouTube itu pernah pernah termonetisasi yang 3.000 jam tayang ya, dengan subscriber sekitaran 1.300 lah ya. 1.300 dan 3.000 jam tayang itu sudah sempat terbuka waktu itu ya. Namun ternyata ditolak oleh YouTube setelah saya berusaha untuk semakin mengejar lagi ya, mengejar jam tayang untuk mencapai 4.000 jam tayang. Itu saya berusaha semaksimal mungkin ya, kadang-kadang upload video short untuk mengejar ini juga subscriber ya kan. Dan ternyata video short saya itu ada yang bermasalah karena saya nggak tahu waktu itu. Jadi ternyata mempromosikan akun atau media lain di YouTube itu ternyata nggak boleh. Jadi saya monetisasinya itu ditarik, berarti digagalkan lah intinya ya, nggak boleh, berarti ditolak oleh pihak YouTube. Berarti saya sudah tidak bergabung di program partner YouTube lagi. Padahal waktu ditarik itu jam tayang saya cuma kurang sekitaran 150 jam untuk mencapai 4.000, tapi ditarik dan saya sempat down ya, sempat ngedrop karena saya berjuang seperti ini dan tiba-tiba kok dapat teguran bahwa konten saya itu berulang. Akhirnya saya bingung konten yang mana. Setelah saya pelajari dan membaca semua ya, pedoman komunitas, ternyata itu video short juga berpengaruh. Karena dulu saya kadang-kadang ngambil download video TikTok orang, dan itu masih ada nama akun TikToknya, ternyata itu nggak boleh ya. Dan itu ternyata menyebabkan ditolaknya monetisasi saya. Akhirnya saya sempat vakum hampir 8 bulan lah, 7 bulan lebih ya, nggak mau ngupload YouTube, nggak mau bikin video di YouTube, intinya males. Dan waktu itu saya bingung video yang mana yang kena teguran dan saya hapus semua, hampir semua yang ibaratnya viewersnya itu lumayan lah ya, 1.000-an ke atas itu saya hapus semua karena takutnya itu ternyata masih, saya coba ajukan banding ternyata masih ditolak oleh YouTube dan akhirnya saya vakum hampir 8 bulan ya, 7 bulan lebih. Dan mulai 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 lagi tahun 2025 kemarin ya, mulai sedikit-sedikit saya upload video lagi mulai di tahun 2025. Terus saya berinisiatif akhirnya berkaraoke ya. Waktu itu saya sempat cover-cover juga kan. Itu juga saya hapus semua video-video cover karena untuk menjaga hak cipta ya. Pikir saya itu supaya nggak terkena hak cipta, takutnya membahayakan juga. Ternyata akhirnya
di 2025 ini saya nggak peduli dengan YouTube dan saya tetap apa ya, kekeh dengan ini pendapat saya akan karaokean di YouTube live streaming ya. Ternyata awal-awal memang sepi penontonnya ya, kadang 3, kadang 5 orang, sepi. Pokoknya sepi sekali. Kadang 7 orang, ada 10 orang masuk aja itu udah seneng rasanya ya, karena saya live ditonton 10 orang, 12 orang itu udah seneng banget. Waktu awal-awal nge-live karaokean ya. Dan ternyata setelah saya tekuni live selama 1 minggu, dan di 1 minggunya itu ya kira-kira 1 minggu lah ya, tiba-tiba ngelonjak penontonnya sampai 350 penonton. Itu rasanya itu bahagia banget ya. Ternyata memang benar kalau ditekuni benar-benar, kita konsisten ya, itu tiba-tiba ada penonton gitu. Dan setelah 350, tiba-tiba saya yang tadinya cuma 10 biji, 12 biji ya, yang nonton saya tiba-tiba ada 350 orang, itu seneng banget pokoknya rasanya ya. Dan dari situ akhirnya saya mulai benar-benar menekuni live ya, tadinya yang kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, dari mulai 2005 itu akhirnya saya tekuni benar-benar setelah 1 minggu, ternyata ngelonjak nontonnya. Saya hampir setiap hari itu, kadang libur itu karena memang nggak sempet saja nggak nge-live, tapi kalau memang sempet saya setiap hari nge-live ya. Akhirnya saya nge-live terus setiap hari, dan alhamdulillah setiap nge-live itu ternyata penontonnya pasti 25 orang itu pasti ada ya itu. Dan alhamdulillah akhirnya itu ternyata menambah jam tayang juga. Dan aku nggak tahu ya, setelah saya cari-cari juga di YouTube, ternyata oh iya emang bener, live ternyata menambah jam tayang. Jam tayang saya yang tadinya turun sekitaran 1.300 ya, 1.300 jam tayang, akhirnya setelah saya rajin nge-live, rutin nge-live, ternyata naiknya itu cepet banget ya. Dan saya mulai menekuni itu, akhirnya saya nge-live setiap hari, dan alhamdulillah tercapai lagi yang 3.000 jam tayang dalam waktu hampir 1 bulan ya. Dan 4 hari kemudiannya langsung yang 4.000 jam tayang. Jadi memang benar-benar luar biasa ya, kalau live itu memang cepat sekali menambah jam tayang dan menambah subscriber. Jadi inilah pengalaman saya dalam bermain YouTube. Ternyata live itu sangat membantu ya, walaupun saya tadinya pasrah, maksudnya udahlah nggak peduli, saya mau kena hak cipta juga nggak peduli. Akhirnya saya pasrah, saya tetap, tekad saya udah bulat ya, saya tetap nge-live karaoke. Ternyata ya nggak disangka-sangka nge-live karaoke ternyata malah banyak yang nonton, banyak yang masuk ya. Alhamdulillah di situ juga akhirnya nambah penonton saya, nambah subscriber, dan pastinya nambah persaudaraan juga ya buat kita semua ya, untuk saling silaturahmi juga di live karaoke saya akhirnya seperti itu. Jadi itulah pengalaman saya. Nah, dari situlah akhirnya saya senang sekali ya, semangat sekali, karena sekarang udah sampai ke 4.000 jam tayang juga. Akhirnya saya mulai berusaha untuk lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi untuk membuat konten ya. Mudah-mudahan cepet-cepet dapat surat cinta dari Google ya, Rasep. Apa Google AdSense. Adsense? Semoga buat teman-teman lain ya, silakan yang lagi mengejar jam tayang ataupun subscriber, silakan dimanfaatkan untuk live, karena live itu sangat membantu sekali. Itu menurut saya ya, menurut pengalaman saya pribadi yang udah saya jalani ya, Rasep. Nah, itulah pengalaman saya, semoga bisa membantu teman-teman yang sedang ingin menekuni dunia per-YouTuban ya. Jangan lupa untuk subscribe apa, Sep? Channel ini. Iya, like dan komen. Silakan kalau video ini bermanfaat, di-share-share ya, Bolo. Bolo, saudaraku, ya saudaraku, Bu. di-share-share ya kalau bermanfaat ya. Mari kita maju bersama, mari kita berkembang bersama menjadi konten kreator YouTube ya. Itu video ini hanya sekedar sharing-sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.